Nama DN Aidit selalu lekat dengan kontroversi. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol perjuangan rakyat kecil, seorang pemimpin karismatik yang bermimpi menghadirkan keadilan sosial di negeri pasca kolonial. Namun bagi yang lain, ia adalah pengkhianat, dalang dari tragedi kelam 1965 yang menelan ratusan ribu korban jiwa. Siapakah sebenarnya Dipa Nusantara Aidit? Bagaimana seorang anak sederhana dari Belitung bisa menjelma menjadi tokoh politik paling berpengaruh, sekaligus paling dibenci dalam sejarah Indonesia modern? Inilah kisah perjalanan hidup Aidit, sebuah cerita tentang ambisi, ideologi, dan tragedi yang hingga kini masih membayangi bangsa ini. Pulau Belitung, 30 Juli 1923. Di sebuah rumah sederhana di Tanjung Pandan, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengguncang panggung politik Indonesia. Bayi itu diberi nama Dipa Nusantara Aidit, nama yang mengandung harapan besar dari orang tuanya, meski keluarga mereka hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya, Abdullah Aidit, bekerja sebagai pegawai rendahan di perusahaan tambang timah milik Belanda. Gajinya kecil, hanya cukup untuk makan dan kebutuhan harian. Meski begitu, Abdullah dikenal disiplin, rajin beribadah, dan menekankan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Ia percaya bahwa meski mereka berasal dari keluarga biasa, ilmu pengetahuan adalah jalan untuk mengangkat derajat. Ibunya, Mailan, seorang perempuan tekun yang berperan besar menjaga rumah tangga. Di tengah kondisi ekonomi pas-pasan, Mailan tetap berusaha agar anak-anaknya tidak kehilangan kasih sayang. Ia dikenal lembut, penyabar, dan menjadi sosok yang menanamkan nilai kesederhanaan dalam diri Aidit kecil. Aidit tumbuh bersama saudara-saudaranya dalam suasana penuh keterbatasan. Mereka sering harus berbagi makanan sederhana di meja makan. Sepatu baru adalah kemewahan, dan buku pelajaran kerap diwariskan dari kakak ke adik. Namun, justru dari kehidupan yang serba kekurangan inilah terbentuk karakter Aidit yang tangguh. Sejak kecil, Aidit menunjukkan kecerdasan yang menonjol. Ia cepat memahami pelajaran dan gemar membaca apa saja yang bisa ditemuinya. Dari buku sekolah, majalah, hingga koran bekas yang digunakan untuk membungkus barang di pasar. Sifat ingin tahunya membuat ia sering bertanya tentang keadaan masyarakat sekitarnya. Mengapa orang Belanda hidup dalam rumah besar penuh fasilitas, sementara orang pribumi bekerja keras di tambang hanya untuk upah kecil? Kehidupan di Belitung kala itu memang penuh kontras. Pulau yang kaya timah lebih banyak memberikan keuntungan bagi perusahaan kolonial Belanda dan segelintir elit, sementara rakyat pribumi tetap miskin. Aidit kecil menyaksikan bagaimana para buruh pribumi bekerja di bawah terik matahari, sementara mandor Belanda hanya berdiri mengawasi. Gambaran ketidakadilan itu terekam kuat dalam ingatannya. Di sekolah, Aidit dikenal cerdas namun juga kritis. Ia bukan tipe anak yang hanya duduk diam menerima pelajaran. Ia sering berdiskusi, bahkan berdebat dengan teman-temannya tentang kondisi sosial. Tak jarang ia pulang dengan kepala penuh pertanyaan yang kemudian ia lontarkan kepada ayahnya. Saat memasuki usia remaja, Aidit mulai bersentuhan dengan bacaan-bacaan politik. Melalui teman sekolah dan jaringan pergerakan pemuda, ia mengenal tulisan-tulisan Karl Marx, Lenin, hingga Tan McClellan. Dari situ ia menemukan jawaban bahwa kemiskinan yang ia lihat bukanlah sekedar nasib, melainkan hasil dari sistem kolonial yang menindas. Pemikiran ini mengubah pandangannya. Ia tak lagi melihat dirinya hanya sebagai anak kampung dari Belitung, melainkan bagian dari generasi muda yang kelak harus melawan ketidakadilan. Dari sebuah rumah sederhana, di tengah keluarga yang hidup pas-pasan, Aidit membangun mimpinya. Bocah dari Belitung ini kelak akan dikenal bukan hanya sebagai seorang politisi, melainkan sebagai simbol. Entah itu simbol perjuangan rakyat kecil, atau simbol tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia. Aidit kecil bersekolah di Hollands Inlandse School atau HIS, sekolah dasar khusus untuk pribumi terpilih. Dari sinilah kecerdasannya semakin terlihat. Meski berasal dari keluarga sederhana,
Aidit mampu bersaing dengan anak-anak dari kalangan lebih berada. Gurunya menilai ia cepat tanggap dan rajin membaca. Namun di bangku sekolah, Aidit juga mulai merasakan diskriminasi. Sistem pendidikan kolonial saat itu dirancang untuk mencetak pegawai rendahan, bukan pemimpin. Orang Belanda tetap memegang posisi tertinggi, sementara pribumi disiapkan untuk menjadi tenaga kerja kelas 2. Bagi Aidit, ketidakadilan itu semakin jelas. Ia melihat bahwa perbedaan bukan soal kemampuan, melainkan soal siapa yang berkuasa. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Aidit melanjutkan ke Meer-Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO, semacam SMP, di Belitung. Disinilah ia mulai dikenal sebagai remaja yang suka berorganisasi. Ia aktif dalam kelompok-kelompok diskusi kecil, membaca koran pergerakan nasional, dan mulai berkenalan dengan ide-ide kebangsaan. Namun, langkah Aidit tidak berhenti di Belitung. Pada usia belasan tahun, ia pindah ke Batavia, sekarang Jakarta, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Perpindahan ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Dari pulau kecil yang tenang, ia masuk ke pusat kota kolonial yang hiruk-pikuk, penuh perbedaan kelas sosial yang mencolok. Batavia mempertemukannya dengan realitas baru. Ia melihat gedung-gedung megah Belanda berdiri kokoh di satu sisi. Sementara rakyat pribumi hidup di kampung-kampung sempit berdesakan dalam kemiskinan. Kontras ini makin menguatkan pandangannya tentang ketidakadilan. Di sekolah menengah, Aidit semakin aktif. Ia bergabung dalam organisasi pemuda, berkenalan dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, dan mulai membangun jejaring. Ia tak hanya belajar di kelas, tetapi juga banyak berdiskusi di luar, terutama tentang politik dan masa depan bangsa. Pada masa inilah ia bersentuhan dengan bacaan yang lebih radikal. Buku-buku karya Lenin, Stalin, dan Mao Zedong mulai ia lahap. Ia juga membaca tulisan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, seperti Soekarno dan Tan Malaka. Dari situ ia mulai menyerap gagasan tentang sosialisme, perlawanan kelas, dan pentingnya revolusi. Aidit bukan hanya belajar, ia merenungkan, mendiskusikan, bahkan menguji gagasan-gagasan itu dalam percakapan sehari-hari. Ia ingin menjawab pertanyaan besar yang terus mengganggunya sejak kecil. Mengapa rakyat pribumi harus selalu berada di bawah? Tak butuh waktu lama bagi Aidit muda untuk menjadi tokoh di lingkungannya. Karismanya mulai terbentuk. Ia pandai berbicara, mampu meyakinkan orang lain dengan kata-katanya, dan punya kemampuan memimpin diskusi. Di usia belia, Aidit sudah menunjukkan bakat sebagai orator, sebuah kemampuan yang kelak menjadikannya salah satu politisi paling berpengaruh di Indonesia. Dari lorong-lorong sekolah Batavia hingga ruang-ruang diskusi pemuda, Aidit membangun pijakan. Ia bukan lagi sekedar anak dari Belitung. Ia mulai menjelma menjadi aktivis muda yang kelak menjadi peran penting dalam panggung sejarah. Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah titik balik besar dalam sejarah bangsa. Bagi rakyat, itu adalah akhir dari penjajahan panjang. Tetapi bagi seorang pemuda bernama Dipa Nusantara Aidit, kemerdekaan hanyalah awal dari perjuangan yang lebih besar, membangun sebuah masyarakat yang adil tanpa penindasan. Aidit baru berusia 22 tahun ketika ia memilih bergabung dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Saat itu, PKI bukanlah partai yang kuat. Ia masih rapuh, retak oleh konflik internal dan bayangan kegagalan masa lalu yang menghantui. Bagi banyak orang, PKI tak lebih dari partai kecil yang nyaris tak punya masa depan. Namun Aidit melihat sesuatu yang berbeda. Di balik keruntuhan itu, ia melihat peluang. PKI bisa dibangkitkan kembali, bukan sebagai partai elitis, melainkan sebagai partai rakyat, partai yang hidup dari jerit dan harapan kaum kecil. Dengan kecerdasan tajam dan karisma yang jarang dimiliki anak muda seusianya, Aidit segera menarik perhatian para kader senior. Ia bukan hanya organisator ulung, tetapi juga seorang orator yang mampu menggerakkan massa. Di hadapan ribuan buruh dan petani, ucapannya sederhana, namun penuh daya gugah.
tentang tanah, tentang roti, tentang harga diri. Namun ketika berhadapan dengan intelektual, ia bisa berbicara dengan logika dan teori yang tajam. Dua dunia itu ia satukan dengan mudah. Pada tahun 1951, ketika usianya baru 28 tahun, Aidit terpilih sebagai Sekretaris Jenderal PKI. Sebuah tonggak bersejarah. Ia menjadi salah satu pemimpin partai politik termuda di Indonesia. Dari tangan Aidit, PKI menjalani transformasi besar. Dari sebuah partai kecil yang nyaris dilupakan, PKI berubah menjadi raksasa politik. Aidit membangun jaringan luas. Buruh di pabrik-pabrik, petani di ladang-ladang, mahasiswa di kampus, intelektual di kota besar, hingga seniman dan budayawan. PKI hadir di mana-mana, menjadi suara mereka yang tak pernah punya suara. Aidit memahami satu hal penting. Rakyat kecil tak butuh teori yang rumit. Mereka butuh harapan yang nyata. Karena itu strategi politik Aidit sederhana namun sangat efektif. Membumikan ideologi menjadi janji konkret. Ia berbicara tentang tanah untuk petani, upah yang layak bagi buruh, pendidikan untuk anak-anak, dan kesetaraan bagi seluruh rakyat. Tak butuh waktu lama, pesan itu meresap ke dalam hati rakyat. PKI tumbuh pesat, menjangkau desa-desa terpencil hingga pusat kota. Pada awal 1960-an, jumlah anggota resmi PKI menembus 3 juta orang dengan puluhan juta simpatisan. Angka ini menjadikan PKI sebagai partai komunis terbesar ketiga di dunia, hanya kalah dari Tiongkok dan Uni Soviet. Bagi para pendukungnya, PKI adalah simbol harapan, dan Aidit adalah wajah dari harapan itu. Ia bukan hanya politisi, ia adalah idola. Dalam rapat akbar, massa berteriak memanggil namanya, mengangkat poster wajahnya seolah ia adalah penyelamat yang akan membawa rakyat keluar dari penderitaan panjang. Namun di balik kebangkitan itu, awan hitam mulai menggerayutan. Bagi lawan-lawannya, terutama kalangan militer dan kelompok politik kanan, Aidit bukanlah pemimpin muda yang brilian. Ia adalah ancaman. Mereka melihat Aidit sebagai orang yang terlalu dekat dengan Tiongkok, terlalu percaya pada komunisme internasional, dan terlalu ambisius untuk menguasai negara. Semakin besar PKI, semakin besar pula rasa takut dan kebencian yang tumbuh di hati para penentangnya. Disinilah paradoks DN Aidit mulai terlihat. Di satu sisi, ia dielu-elukan sebagai simbol harapan rakyat kecil. Di sisi lain, ia dibenci, dicurigai, bahkan ditakuti sebagai sosok yang dianggap mengancam keseimbangan politik Indonesia. Aidit mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kebangkitannya yang begitu cepat justru menanam benih konflik besar yang suatu hari akan meledak dan menyeret namanya dalam tragedi paling kelam dalam sejarah bangsa. Aidit bukan sekadar seorang politikus. Ia adalah seorang visioner. Seseorang yang percaya bahwa Indonesia bisa menemukan jalannya sendiri menuju keadilan sosial. Di tengah tarik-menarik pengaruh ideologi global, kapitalisme barat, komunisme Soviet, dan revolusi Tiongkok, Aidit bermimpi tentang sebuah jalan baru. Ia menamakannya Sosialisme Indonesia, sebuah gagasan bahwa rakyat negeri ini tak perlu meniru bulat-bulat model negara lain. Sosialisme menurut Aidit harus berakar pada tanah air, pada budaya bangsa, dan pada semangat nasionalisme Indonesia. Visi itu ia sampaikan dengan penuh semangat. Di rapat-rapat akbar, di depan ribuan buruh dan petani, Aidit berbicara tentang revolusi agraria, tanah yang harus dibagikan untuk mereka yang benar-benar menggarapnya. Ia berbicara tentang pemberdayaan rakyat kecil, tentang mimpi sederhana, bahwa anak-anak Indonesia bisa sekolah, bahwa keluarga petani tak lagi kelaparan, bahwa buruh bisa hidup layak dari keringatnya sendiri. Tak hanya itu, Aidit juga menjalin hubungan erat dengan Presiden Soekarno. Dalam diri Soekarno, ia melihat mitra strategis. Soekarno mengusung gagasan Nasakom,
nasionalisme, agama, dan komunisme. Sebuah konsep untuk menyatukan tiga kekuatan utama bangsa. Dan Aidit adalah salah satu pendukung terkuat gagasan ini. Bagi Soekarno, keberadaan PKI di bawah Aidit adalah penyeimbang di tengah politik Indonesia yang rapuh, di mana kekuatan militer dan kelompok agama sering berhadapan. Bagi Aidit, kedekatan dengan Soekarno adalah peluang emas untuk mewujudkan visinya, menjadikan PKI bukan sekadar partai oposisi, melainkan pilar utama dalam negara. Namun, ambisi Aidit yang begitu besar menimbulkan gelombang kecurigaan. Lawan-lawannya, terutama dari kalangan militer dan kelompok konservatif, memandangnya dengan penuh kewaspadaan. Bagi mereka, Aidit bukanlah sekadar politikus muda yang penuh semangat. Ia adalah ancaman. Ia dituduh terlalu dekat dengan Tiongkok, negara yang saat itu aktif mendukung gerakan komunis di berbagai belahan dunia. Ia dianggap terlalu haus kekuasaan, terlalu ambisius, dan berpotensi menggulingkan Soekarno untuk mendirikan sebuah negara komunis. Setiap kali Aidit berpidato, sorak-sorai massa rakyat jelata menyambutnya. Tapi di balik layar, tatapan dingin dan penuh kecurigaan dari para jenderal semakin tajam diarahkan padanya. Aidit berdiri di persimpangan berbahaya. Seorang pemimpin muda dengan jutaan pengikut, dekat dengan presiden, namun dibenci dan dicurigai oleh mereka yang menguasai senjata. Semakin besar pengaruh Aidit, semakin dekat pula dirinya dengan badai yang kelak akan meruntuhkan segalanya. Malam 30 September 1965. Jakarta tak pernah setegang itu sebelumnya. Dari rumah-rumah para perwira tinggi Angkatan Darat terdengar teriakan dan suara tembakan. Dalam hitungan jam, 7 jenderal diculik. Sebagian besar kemudian ditemukan tewas di Lubang Buaya, sebuah kawasan terpencil di pinggiran ibu kota. Kejadian ini mengguncang seluruh negeri. Rakyat terperangah, pemerintah bingung, dan Angkatan Darat segera mengambil langkah, memberi nama peristiwa itu Gerakan 30 September atau G30S. Sejak saat itu, sejarah Indonesia berubah selamanya. Bagi Dipa Nusantara Aidit, malam itu adalah awal dari sebuah tragedi besar. Nama dirinya dan Partai Komunis Indonesia langsung dikaitkan dengan gerakan tersebut. Tuduhan paling keras dilontarkan. PKI disebut sebagai dalang dan Aidit sebagai otak perencananya. Tetapi kebenaran peristiwa itu jauh lebih rumit. Hingga kini, lebih dari setengah abad kemudian, misteri siapa yang benar-benar merencanakan G30S masih belum terjawab tuntas. Ada teori yang menyebut Aidit mengetahui rencana itu, bahkan memberi restu. Ada pula penelitian yang menunjukkan bahwa Aidit justru terkejut, bahwa ia bukan dalang, melainkan korban intrik yang jauh lebih besar. Namun pada malam-malam penuh ketegangan itu, kebenaran bukanlah yang terpenting. Yang menentukan adalah narasi siapa yang lebih cepat dibangun. Dan militer bergerak lebih dulu. Melalui siaran radio, surat kabar dan pamflet, opini publik digiring. Aidit digambarkan sebagai pengkhianat bangsa, sebagai dalang kudeta, sebagai tokoh yang hendak menggulingkan Presiden Soekarno dan menggantikannya dengan negara komunis. Propaganda bekerja dengan efektif. Ketakutan merayap di setiap desa dan kota. Di mata rakyat, Aidit bukan lagi pemimpin karismatik yang membela wong cilik. Ia berubah menjadi sosok berbahaya, musuh negara, simbol pengkhianatan. Padahal, fakta sejarah menunjukkan tak pernah ada bukti hukum yang sahih yang membuktikan keterlibatan Aidit secara langsung dalam perencanaan G30S. Sejarawan asing maupun dalam negeri masih berdebat hingga kini. Apakah PKI benar-benar dalang
atau justru kambing hitam dari konspirasi politik yang lebih luas? Bagi pendukung Aidit, tuduhan itu adalah rekayasa. Bagi lawan-lawan politiknya, itu adalah kemenangan. Tetapi satu hal yang pasti, peristiwa G30S telah memutarbalikkan nasib jutaan orang, menghancurkan PKI, dan menyeret Aidit ke jurang yang tak lagi bisa dielakkan. Malam itu bukan sekedar pergulatan politik. Ia adalah sebuah titik balik sejarah. Ketika seorang pemimpin yang tengah berada di puncak pengaruhnya jatuh dalam sekejap, dan sebuah partai politik terbesar di dunia tiba-tiba menjadi sasaran penghancuran total. Sejak malam itu, DN Aidit bukan lagi sekedar pemimpin partai. Ia menjadi buruan nomor 1 Republik, diburu oleh musuh, dijauhi oleh sahabat, dan diingat sejarah sebagai dalang tragedi. Benar atau tidak, tak lagi menjadi penting bagi mereka yang menuliskan kisah kemenangan. Pasca 1 Oktober 1945, Indonesia berubah menjadi lautan ketakutan. Hanya dalam beberapa hari setelah peristiwa G30S, Partai Komunis Indonesia resmi dibubarkan. Apa yang sebelumnya merupakan kekuatan politik raksasa dengan jutaan anggota, kini lenyap dalam semalam. Namun pembubaran partai hanyalah awal. Gelombang kekerasan anti-komunis menyapu seluruh Nusantara. Dari Jawa hingga Bali, dari Sumatera hingga Sulawesi, desa-desa dibakar oleh kebencian. Ratusan ribu orang ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Banyak di antaranya tanpa pernah tahu kesalahan apa yang dituduhkan. Tidak semua korban adalah anggota PKI. Ada yang hanya simpatisan, ada yang sekedar membaca koran partai, bahkan ada yang tidak tahu menahu namun dituduh berafiliasi. Jutaan orang lainnya kehilangan hak sipil. Mereka dilarang bekerja sebagai pegawai negeri, kehilangan akses pendidikan, bahkan dicap sebagai keluarga bekas PKI yang stigma sosialnya masih terasa hingga generasi berikutnya. Di tengah kekacauan ini, nama Dipa Nusantara Aidit menjadi target utama. Ia adalah simbol PKI, tokoh yang digambarkan sebagai dalang G30S. Militer menempatkannya sebagai buronan nomor 1 Republik. Aidit bergerak dari satu tempat ke tempat lain, berusaha melarikan diri dari kejaran, mencari perlindungan di daerah Jawa Tengah. Tetapi pelariannya tak berlangsung lama. Pada November 1965, Aidit akhirnya tertangkap di sebuah desa di wilayah Solo. Tidak ada proses panjang, tidak ada kesempatan membela diri. Malam itu juga ia diinterogasi singkat, lalu dieksekusi oleh militer. Kematiannya berlangsung cepat, nyaris tanpa saksi, tanpa catatan resmi. Hingga kini, detail detik-detik akhir Aidit masih diselimuti misteri. Ada yang mengatakan ia ditembak di dekat Boyolali. Ada pula yang menyebut ia dieksekusi secara rahasia agar tak menimbulkan keributan. Yang jelas, riwayat seorang pemimpin muda, karismatik, dan penuh ambisi itu berakhir di usia 42 tahun, dihabisi oleh sejarah yang lebih besar dari dirinya sendiri. Namun berakhirnya hidup Aidit tidak serta-merta menutup bab tragedi. Justru sebaliknya, gelombang kekerasan yang dipicu peristiwa 1965 sampai 1966 terus meluas, menelan nyawa antara 500.000 hingga lebih dari 1 juta orang, angka yang hingga kini masih diperdebatkan. Kematian Aidit menandai akhir dari sebuah era kebangkitan dan keruntuhan PKI. Tapi sekaligus, ia membuka awal dari luka sejarah yang panjang, luka yang belum sepenuhnya sembuh hingga hari ini. Bagi sebagian orang, Aidit akan selalu dikenang sebagai pengkhianat. Bagi sebagian lainnya, ia adalah korban propaganda dan rekayasa politik. Tetapi yang tak terbantahkan, Aidit adalah salah satu tokoh sentral dalam narasi paling kelam dalam sejarah Indonesia modern.
Tragedi 1965 sampai 1966 bukan hanya tentang satu orang atau satu partai. Ia adalah kisah bangsa yang diguncangkan oleh rasa takut, kebencian, dan kekerasan. Dan di tengah badai itu, nama Dipa Nusantara Aidit akan selamanya terikat pada bab sejarah yang ngetir ini. Bagi rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto, nama Dipa Nusantara Aidit dijadikan simbol pengkhianatan. Selama lebih dari 3 dekade, ia ditampilkan dalam buku-buku pelajaran, film propaganda, dan pidato resmi negara sebagai lambang ancaman terbesar bagi Republik, bahaya laten komunisme. Dengan narasi itu, rezim berkuasa membenarkan represi politik, membungkam oposisi, dan menanamkan ketakutan yang diwariskan hingga generasi berikutnya. Namun, di luar bayang-bayang narasi resmi itu, Aidit dipandang berbeda. Di kalangan tertentu, para aktivis kiri, akademisi independen, dan keluarga korban 1965, ia dianggap sebagai seorang martir, seorang idealis yang mencoba memperjuangkan keadilan sosial, namun akhirnya menjadi korban dari pergulatan politik yang jauh lebih besar. Pertarungan ideologi global di era Perang Dingin, ditambah intrik kekuasaan di dalam negeri. Hingga hari ini, diskusi tentang Aidit tetap menjadi medan yang sensitif. Nama dan wajahnya memunculkan perdebatan panjang. Apakah ia seorang pejuang yang menginginkan keadilan atau seorang pengkhianat yang membawa negeri ke ambang kehancuran? Yang pasti, kisah Aidit tak bisa dipisahkan dari kisah Indonesia itu sendiri. Dia adalah cermin tentang bagaimana bangsa ini terus bergulat dengan identitasnya, dengan tarik-menarik ideologi, dan dengan luka sejarah yang belum sepenuhnya sembuh. Aidit telah tiada, dieksekusi tanpa pengadilan pada November 1965, namun warisan yang ditinggalkannya tak mudah dilenyapkan. Dia bukan hanya bagian dari cerita PKI, melainkan bagian dari perjalanan bangsa, tentang keberanian, ambisi, ketidakadilan, dan tragedi yang membentuk siapa kita hari ini. Dan pada akhirnya, sejarah bukanlah kisah hitam putih. Ia penuh lapisan, penuh tafsir, penuh suara yang bersaing untuk didengar. Aidit mungkin akan selalu menjadi kontroversi, tetapi kontroversi itulah yang membuat kita terus bertanya, apakah ia seorang pejuang atau seorang pengkhianat? Mungkin jawabannya tak pernah final. Mungkin jawabannya justru ada di dalam diri kita masing-masing, di cara kita membaca sejarah, dan di cara kita berdamai dengan masa lalu bangsa ini. DN Aidit hanyalah satu nama, satu tokoh dalam sejarah panjang Indonesia. Tetapi memahami dirinya berarti berani menatap diri kita sendiri, sebuah bangsa yang dibentuk oleh perjuangan, luka, dan harapan yang tak pernah padam.